amalan ini insya Allah nanti jadi amalan kita tiap hari ya. Itulah amalan sahabat-sahabat Nabi, mereka dijamin masuk surga walaupun tidak banyak sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syaikhuna TV, saluran yang menghadirkan keindahan akhlak dan ilmu untuk umat dengan penuh cinta dan dedikasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bikalamihi al-qadim al-azali أخبر إلينا بأنه سيكلم عباده وما بينه وبينهم حجاب ولا ترجمان ونسأل الله أن يخفف عنا الحساب ويشفع لنا بشفاعة حبيبه المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Bapak Ibu Saudara jamaah yang Allah berkahi. Pada dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fase-fase kejadian pasca kematian. Ada yang disebut dengan hari berbangkit, ada yang disebut dengan hari hasyar, yaumul hasyar. Hasyar itu telah dibangkitkan lalu dikumpulkan. Kedar mengingatkan, kok bisa dihidupkan lagi? Yang baru-baru saja pergi umrah, itu tanah Arab, gunung-gunungnya, bukit-bukitnya tandus nggak? Tapi pas beberapa bulan kena hujan, itu mungkin biji-biji atau benih-benih dari rumputnya sudah mati. Tapi kena air hidup nggak? Hidup. Paham maksud analognya? Nanti semua tubuh kita mati dan hancur. Sisa ada satu mungkin disebutkan dalam hadis Nabi, dhanab, tulang ekor. Lalu Allah nanti hujani dengan air kehidupan. Semuanya nanti hidup lagi. Dan itu lebih mudah daripada menghidupkan rumput. Kalau coba cek di negeri yang tandus, tiba-tiba ada hujan, sehari dua hari hujan, nanti rumput tumbuh, padahal rumput itu sudah mati. Maka semudah itulah nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah dibangkitkan nanti semua kita dikumpulkan itu dua kali. Pertama kali di bumi ini, karena kita kalau mati di mana? Di sini apa di langit? Di sini. Berarti dibangkitkan di mana? Di sini. Lalu dikumpulkan pertama kali di sini. Baru dikumpulkan ke bumi yang bukan bumi ini. Al-ardu ghairil ard, ke bumi yang bukan bumi ini. Dan sampai hari ini para ahli tafsir tidak tahu hakikatnya apakah bumi itu. Dan beberapa kitab menyebutkan semua kita nanti akan mencari jalan yang sekarang disebut Baitul Maqdis, tapi nanti dunia itu seperti satu hamparan. Tidak ada lagi perdebatan saat itu bumi itu flat atau bumi itu bulat. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke Arsy tidak langsung dari Al-Haram Al-Makki, dari Masjidil Haram. Naiknya dari mana? Baitul Maqdis. Maka kita semua nanti pun akan naik melalui itu. Itu kesimpulan kajian-kajian sebelumnya. Lalu sampailah kita di hasyar yang kedua. Hasyar yang kedua ini yang paling penting. Maka semua orang nanti akan berkumpul di suatu tempat mirip dengan padang Arafah, disebut dengan mauqif. Mauqif, tempat wukuf, tempat berdiri. Semua orang sibuk. Maka bertanyalah umat-umat semua manusia. Apa kata mereka? Coba kita cari siapa yang bisa bantu kita. Cari orang dalam. Jadi ternyata terasier dari orang dalam itu sudah mengakar berurat sampai nanti ke padang mahsyar. Lalu mereka mengatakan, carilah manusia tertua bernama Adam. Mereka carilah Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ini hadis Sahih Bukhari. Jadi hadis yang saya sampaikan insya Allah tidak ada yang palsu. Dhaif pasti kita jelaskan, karena boleh menyebutkan hadis dhaif bisyartil bayan, dengan syarat menjelaskan ini dhaif. Kalau ini nggak perlu jelasin, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian cari aku? Aku pun terusir dari surga. Walaupun sekarang orang debat itu surga bukan surga yang akan dimasuki, itu kan pendapat, tafsir. Oh, ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kan cuma kemakrifatan, tidak perlu diyakini, hanya untuk diketahui. Yang penting dipercaya itu cuma rukun iman. Di luar rukun iman hanya kemakrifatan. Ilmu makrifat bukan untuk dipercaya, dia hanya untuk diketahui. Dia makanan ruh. Sedangkan iman dia ketetapan di kolbu. Jadi kalau nanti ada perdebatan mengenai ini sorga yang mana nih, Adam yang mana, Adam yang ke 10.000 apa Adam yang ke 99.000, itu perdebatan kemakrifatan. Ya, dia tidak wajib diketahui. Namun kalau ada orang yang penasaran secara keilmuan boleh cari tahu. Lalu tubuh kita ini bukan tubuh yang lama lagi. Jadi tadi sudah dikasih tubuh yang baru. Kalau tubuh yang ini jalan ke sini aja udah kecapean ya. Naik Grab, naik Gojek, naik taksi atau nyetir sendiri. Karena tubuh ini terlalu lemah. Nanti Allah kasih tubuh yang baru
baru, yang jika disiksa tidak mati-mati, jika dia dapat nikmat tenaganya unlimited, masuk surga, nanti ini jadi nggak perlu pakai obat kuat. Semuanya diberi kekuatan unlimited oleh Allah. Dan kekuatan itu sebenarnya bukan untuk kawin-kawin, antum udah ngeres aja. Kekuatan unlimited itu supaya nanti jika diizinkan jumpa dengan baginda, dihantar jumpa dengan Allah, kita tidak hancur lebur seperti Tursina. Gunung Tursina hancur, hanya cahaya Allah, belum Allahnya yang bertajalli, bermanifest. Itu hancur. Maka tubuh ini pasti akan hancur. Maka Allah nanti kasih tubuh yang baru, mata yang baru, telinga yang baru, semua perangkatnya nanti baru. Yang tetap utuh, tidak berkurang, itu adalah ruhnya. Maka mumpung masih di bumi, belajar ilmu iman, tauhid, ma'rifat sebanyak-banyaknya, jangan tunggu mati. Banyak kawan saya mengatakan, mati aja dulu ntar ketemu Rasul. Emang jumpa Rasul gampang, ketemu kiai aja sulit, lagi hidup begini ketemu kiai sulit, apalagi masuk ke alam kubur ya. Jadi mumpung masih di sini, ngaji sebanyak-banyaknya. Kalau perlu antum tersesat dulu baru kemudian ketemu kebenaran ya. Maksudnya apa? Semua ulama-ulama itu pernah mengalami kesalahan. Semua orang pintar hari ini, cendekiawan yang hebat hari ini pasti pernah punya ijtihad yang salah. Namun jangan berhenti pada satu ilmu dan kebenaran. Siapa tahu di atas kebenaran ada kebenaran lagi, ada kebenaran lagi, sampai jumpa dengan yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah klaim kebenaran ada di kita. Kita cukup katakan kami pemburu pencari kebenaran. Jadi ciri-ciri nih ngajinya benar, Bapak Ibu pulang dari sini tidak nganggap orang yang beda mazhab, beda manhaj, beda aliran, itu tidak benar. Cukup kita katakan kami sama-sama mencari kebenaran. Loh Ustadz, tidak tegas, bukan tidak tegas. Kebenaran otoritas Allah. Jangan seperti iblis dan syaitan. Mereka ingin mengambil otoritas Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan hari ini sedihnya apa? Otoritas kebenaran itu diklaim oleh sekelompok orang beragama. Akhirnya semakin dia belajar agama, semakin dia sombong, semakin dia merasa benar dan menolak kebenaran dari orang. Apa kata Nabi? Al-kibru baturul haq. Sombong itu menolak al-haq. Maka Imam Syafi'i berkalam, ini perhatikan, Imam Syafi'i Imam Salafus Saleh, beliau berkalam, jika aku debat, aku berharap melihat kebenaran pada musuhku. Antum begitu nggak kalau debat? Kalau kita debat, kita berharap ada kesalahan pada musuh kita. Makanya nggak pernah jadi imam, kecuali mungkin imam sholat sunat aja antum ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Pasti sampai Pak, ya nggak bilang sampai baca kitab Ar-Ruh ya, Ibnu Qayyim, Imam Salafi. Walaupun Salafi hari ini tidak percaya Fatihah sampai. Dan juga kita kirim untuk pengarang kitab ini Al-Imam Al-Baihaqi dan guru-guru kita, murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki, murid-murid Sidi Abdullah Al-Ghumari, wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada kalau sudah dikumpulkan, maka orang pertama kali dia akan diaudit. Sebelum disidang dia audit dulu nggak? Diperiksa dulu sebelum disidang. Sidang itu bahasa Arabnya mizan, timbangan, mahkamah. Maka lambang dari pengadilan apa? Mizan, timbangan. Dan tidak ada timbangan yang paling adil kecuali timbangan di akhirat. Maka antum jangan pernah berharap masuk ke pengadilan dapat keadilan. Jangan pernah. Yang maha adil hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, jangan pernah meminta keadilan Allah. Kalau Allah mau adil, semua kita masuk neraka. Terus antum ngomong ini, Allah kurang adil, mau keadilan Allah. Allah itu selalu membuka suratnya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil adlil muqsid muntaqim. Enggak, Allah enggak membuka ayatnya dengan namanya yang maha adil, yang maha menerapkan keadilan, dan yang maha membalas dendam. Enggak ada. Allah membuka semua suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah tetap di depannya ada bara'atun, dan di ujung belakangnya wabil mu'minina ra'ufur rahim. Sudah baca Fatihah? Sudah? Nyampe nggak? Nggak ketahuan ya? Yang penting kalau kita kirim Fatihah, itu pahala kita nggak berkurang. Min ghairi ayyan qusa min ajrihi syai'ah. Pahala bacaan dia nggak berkurang, tapi yang dia niatkan sampai. Imam Ibnu Qayyim itu sampai membahas, kalau kita kirim ke 3 orang, itu dibagi 3 nggak? Per 3 gitu. Sampai pembahasan begitu Pak di kitab Ar-Ruh. Kabar baiknya kitab itu sudah diterjemah. Saya anjurkan teman-teman membaca kitab itu. Ya, cari buku itu. Biar jangan hanya saya doang yang asing ngomong kitab. Biar kita connect ya. Dahulu orang Arab itu terbelakang. Di saat gerakan penerjemahan muncul, mereka bisa mengalahkan filsafat Yunani. Itu buku filsafat udah terjemahin semua. Buku ilmu-ilmu
mantik, kedokteran diterjemahin semua. Maka Ibnu Sina baca buku kedokteran Jelinus. Mereka baca. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, ya bacalah terjemahannya. Lebih asik dengerin gitu ya. Ya sudah, dengerin aja. Setelah diperiksa, setelah dikumpulkan, maka muncul pemeriksaan. Bahasa Arabnya hisab. Kalau hisab bahasa amiyah di Saudi itu membayar taksi Pak, upah. Jadi kita masuk ke taksi, kita bilang hisab itu maksudnya mana? Argonya udah bayar belum? Itu hisab. Tapi hisab dalam bahasa Al-Quran artinya orang diaudit amalannya. Semua yang dia punya, semua yang dia peroleh, untuk apa dia pakai, dan lain sebagainya. Maka disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah nama lain dari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 ya. Ha ummuqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah في جنة عالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتى كتابيه ولا أدري ما حسابيه ya laitaha kanatil qadiyah. Jadi nanti ada perintah, hei kalian, hitungannya sudah selesai, auditnya sudah selesai, semua sudah diperiksa, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabnya. Jadi masing-masing kita nanti baca kitab, catatan, kitab di situ laporan, report kita ngapain aja. Insya Allah antum duduk di sini, ini laporannya baik ya. Kata malaikat, ini sadar tidak sadar, semoga nggak dengar. Kalau dengar bisa pingsan. Kata malaikat, Allah marhamhu. Ya Allah, sayangi orang yang duduk di sini. Sayangi orang yang menunggu waktu sholat dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah angkat orang beriman dan orang yang mencari ilmu. Lalu ada dua golongan, orang yang diberi kitabnya dari kiri, ada yang diberi kitabnya dari kanan. Pendek cerita, terjadilah dialog. Tadi saya sebutkan, di saat itu Bapak Ibu, manusia ada yang pas melihat saudaranya lagi diperiksa, dia sedang cari syafaat. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, aku kan pernah terusir, carilah Nuh. Kata Nabi Nuh, saya pernah mendoakan semua umatku hancur. Carilah Ibrahim. Kata Ibrahim, aku pernah bohong 3 kali. Apa aja bohong Nabi Ibrahim? Kita cek nih bohong beneran nggak? Bohong Nabi Ibrahim Pak. 1, yang ngancurin berhala dia. Waktu di sidang, apa kata dia? Tanya aja sama yang berhala paling gede. Apa kata Namrud? Loh Ibrahim, kita ini semua berakal, mata kita nggak buta. Itu patung nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Ibrahim, itu dia bang. Itu bang Namrud. Ente menyembah dan memuja sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kata Namrud, oh kamu toh. Ya sudah Pak, Namrud ini sudah ketutup karena egonya tinggi. Tetap ini disidang dan kemudian dimasukkan ke api. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah bohong 3 kali. 1 itu. Yang kedua, waktu istrinya diminati oleh siapa? Fir'aunnya Mesir. Itu Fir'aun sebelum Fir'aun Musa. Fir'aun itu raja, ya, raja-raja yang ada di Mesir. Asli Mesir itu disebut Fir'aun. Kalau tidak asli disebut Aziz. Akhirnya supaya menyelamatkan istrinya disebut, wahai tuan raja, ini bukan siapa-siapa, tapi dia adalah saudara perempuanku. Oh, belum punya laki, berarti belum dipakai orang gitu maksudnya. Dia senangnya sama bekas-bekas. Kurang ajar juga tuh dia. Itu kelainan seksual Pak. Jadi ada orang terdahulu punya kelainan seksual, itu dia. Kita kan nggak pernah diceritain Namrud lebih gila lagi. Nggak pernah diceritain kan? Namrud itu bahkan dalam satu riwayat dia yang pertama kali berzinah dengan binatang. Namrud. Kalau Fir'aun tadi apa? Dia minat sama semua perempuan yang sudah punya suami. Maka beruntung nih Ibu nggak hidup di zaman mereka Bu. Bisa dikejar semua ini. Dulu Fir'aun tuh boleh punya bini 1000, 2000, bahkan 5000. Mulai dari Romawi sampai Cina, itu kaisar-kaisarnya punya istri bisa 5000. Selir, dan jahatnya hanya disentuh sekali dibuang ya. Dan itu sudah ditemukan secara arkeologis tempat-tempatnya di Romawi, di mana lagi, di Cina. Lah Nabi kita cuma 13 orang barat hari ini protes. Iya, Nabi mereka dan Nabi kita Sulaiman, istrinya berapa? 400, selirnya 600, total berapa? 1000. Jadi waktu ada seorang yang matanya agak sipit Pak, saya nggak anti mata sipit karena mak saya matanya sipit juga. Jangan-jangan mak saya turunan Cina juga. Dia waktu itu saya ke Sumatera pakai baju koko tapi rapi. Dia bilang, kamu Islam ya? Oh iya Pak. Oh nabimu itu yang hypersex ya? Astagfirullahalazim. Bapak ini sudah aki-aki kok cari permusuhan aja nih ya. Jadi yang rese itu kadang bukan kita aja Pak, mereka juga rese. Saya bilang, Bapak agama apa? Oh saya Katolik. Oke. Bapak baca Bible nggak? Saya nggak mau nyerang agama orang. Saya lagi ngajak dia berpikir. Oh saya khatam Injil. Oke. Bapak sudah sampai di kisah-kisah para nabi, ada namanya Solomon. Oh iya. Kenapa dengan Solomon? Berarti dia nggak baca tuh. Solomon itu baik di kitab suci Bapak ataupun di kitab hadis kami, berapa istrinya?
400, gundik atau selirnya 600. Nabi saya cuma 13, Pak. Melamar 30, yang nerima cuma 13, sisanya nolak. Dan Nabi nggak ngancem, Pak. Beda dengan Nabi Sulaiman, seorang raja, dia boleh ambil siapapun. Gimana? Nabi kita itu sudah mendiskon dirinya sebanyak itu. Padahal seorang Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam 2 riwayat diberikan 100 kekuatan laki-laki. Kalau satu laki-laki boleh nikah 4, harusnya Nabi ini istrinya 400. Betul nggak? Ente pengennya kawin lagi ya. Kita lagi cerita kalau ada orang ngomong kitab suci, jangan emosi. Ambil kitab suci dia, ajak ngobrol dengan kitab suci dia. Bungkam, abis itu ngomongin apa? Kamu orang mana? Orang Padang. Oh, gua kalau bisnis sama orang Padang hebat katanya. Ya, lupa dia. Dia pengen melupakan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Ibrahim ada satu lagi yang dia berdusta, tapi dustanya bukan dusta. Ketika dia mengatakan inni saqim, ya Allah aku sakit, padahal dia masih sehat. Sering ngomong itu nggak? Lagi di mana bro? Udah di jalan. Jalan dari mana? Dari kamar mandi ke? Sering nggak lakuin itu? Ustadz aja sering, apalagi ente ya. Makanya saya jarang ngambil ceramah jauh-jauh, kecuali sekali 2 kali aja. Kalau yang deket-deket kayak gini kan gampang, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira Nabi Ibrahim hanya berbohong dengan begitu, beliau merasa tidak pantas untuk memberi syafaat. Orang-orang kayak kita nih bisa beri syafaat nggak? Gimana? Nggak ada nih wajah-wajah syafaat di wajah ente. Nggak pantas kita ngasih syafaat, kecuali Rasulullah kasih mandat. Nanti ada kisahnya sampai ke sana. Semua para nabi yang ditolak oleh kaumnya itu nanti ada kisahnya luar biasa. Apa kata para nabi? Nah, kita langsung saja loncat ya. Para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69, waji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Dan didatangkan para nabi dan syuhada, ditetapkanlah suatu keputusan di antara mereka dan mereka tidak dizalimi. Surah An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana pendapatmu jika kami datangkan setiap umat dengan seorang syahid? Siapakah syahid itu? Waji'na bika ala haula'i syahida. Saksi itu adalah engkau. Jadi nanti Nabi Nuh, ketika nanti dipanggil Nabi Nuh disidang oleh Allah. Nabi aja disidang, Pak. Apalagi kita ya. Nabi Nuh disidang, lalu ditanya, wahai Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nabi Nuh, sudah ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah bukti, ini lagi diperiksa. Apakah bukti engkau sudah menyampaikan risalah? Dalam satu riwayat dia diam dulu, dipanggillah umatnya. Wahai umat Nuh, betulkah kalian sudah mendengarkan risalah Nuh? Apa jawaban mereka? La ya Rabb, tidak pernah ya Allah. Lidahnya udah depan Tuhan masih bohong. Jadi jangankan bohongin hakim sekarang, nanti depan Allah, depan para nabi, pembohong itu selama-lamanya bohong. Jadi kalau mau bohong ala Nabi Ibrahim aja, itu diizinkan secara syara. Jangan bohong seperti pembohong hari ini. Jangan dikira orang yang selamat hari ini di pengadilan karena dia membohongi hakim, membohongi semua rakyat Indonesia, semua rakyat bahkan di dunia, dia akan nanti selamat. Nanti dia akan bohong lagi di sana karena lidah ini punya memori. Walhasil ditanyalah Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau mengatakan punya saksi. Nah, dikatakan di riwayat ini, siapakah saksimu? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuh. Saksiku ya Allah adalah Sayyidina Muhammad dan umatnya. Antum nanti jadi saksinya. Muhammadun wa ummatuh. Nabi Nuh itu berapa ribu tahun sebelum kita. Lebih kurang kalau hitungan-hitungan kasar kita, ini karena bukti arkeologis belum ada, tapi di kitab tarikh diperkirakan antara 4.000 sampai 500.000 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, kata Nabi Nuh, yang jadi saksi aku telah berdakwah menyampaikan risalah adalah Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Qala fayu'ta bikum, lalu disebutkan dalam riwayat ini, kalian diundanglah. Nih kita ini diundang semua. Insyaallah. Masuk nggak antum diundang nanti? Fatashhaduna annahu qad ballagh. Nanti kalian akan memberi persaksian bersama Nabi Muhammad bahwa Nabi Nuh telah bersaksi. Jadi kita nanti jadi saksi. Cuma kalau di KPK udah jadi saksi, bentar lagi jadi tersangka. Nggak enak bener ya. Semoga sistemnya agak berubah ya. Biar orang mau jadi saksi, bukan malah jadi saksi, besok-besok naik jadi tersangka, terdakwa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga aslih umat sayyidina Muhammad. Semoga Allah perbaiki umat Nabi Muhammad SAW. Qala fayutabiku fatashhadu annahu qad ballagh wa dzalikum qaulullahi tabaraka ta'ala wa kadzalika. Dibacakanlah surat tadi dan surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah mungkin ada yang hafal, wa kadzalika, demikianlah, wa ja'alnakum ummatan wasata. Meskipun kalian munculnya di akhir zaman, kalian adalah umat penengah, menengahi semua umat. Litakunu syuhada 'alan nas,
supaya kalian menjadi saksi semua manusia. Ini pantas gak kita jadi saksi mereka ini? Ya, kalau antum belum terpercaya untuk diri sendiri, bagaimana terpercaya untuk mereka? Wa yakunu rasul alaikum syahida. Sedangkan saksi kamu adalah Rasul itu sendiri. Jadi salah satu nama Rasulullah SAW adalah syahida, yang menjadi saksi sejati. Bagaimana cara Nabi menyaksikannya? Ada dua pemahaman. Satu versi riwayat ahli hadis. Dalam riwayat ini dikatakan, ditanyalah umat Nabi Muhammad SAW, dari mana kalian bersaksi? Jawaban umat Nabi Muhammad SAW, mungkin antum orangnya. Ya Rabb, Rasul kami Sayyidina Muhammad mengabarkan kepada kami bahwa Nuh telah berdakwah, Ibrahim menyampaikan risalah, Musa sudah menyelesaikan tugasnya. Fasaddaqnahu, kami percaya. Karena kami percaya, kami diizinkan menjadi saksi. Inilah khasais al-ummah al-Muhammadiyah, kekhususan umat Sayyidina Muhammad SAW. Percayanya umat Nabi Muhammad setara dengan saksi yang melihat. Percayanya umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat berlakunya, sekarang nggak berlaku, nanti di akhirat. Makanya salah satu pilar iman kita, ya, yu'minuna, beriman dengan apa? Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW dan kepada para sahadah anbiya sebelum kita. Percayanya bersyarat nggak? Kalau hidup susah nggak percaya gitu. Jadi kalau beriman, hidup ente harus senang. Emang begitu? Hidup senang tidak senang, sukses tidak sukses, itu nggak ada urusannya dengan iman. Itu urusannya dengan rajin. Kawan saya banyak yang cerdas, nggak sukses-sukses, Pak. Kenapa? Nggak bisa diatur. Kerja di mana langsung pengen jadi bos. Tapi ada satu dua, dulu IPK-nya paling belakang. Sekarang sudah punya mobil, punya rumah, kaya-kaya. Kenapa? Dia tekun. Dia bisa diatur dan mau berdiplomasi dan jadi orang. Dia tekun. Orang cerdas tidak tekun. Sebenarnya orang cerdas tidak tekun itu tidak cerdas. Tanda dia bodoh juga itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi salah satu peristiwa yang akan terjadi nanti adalah para nabi diperiksa, saksi-saksinya bukan umatnya sendiri, saksinya adalah kita. Maka Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Abuya Sayyid Muhammad orang sering menyebutnya, beliau nulis kitab Khasais Al-Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita buka kajian itu di Cinere, Masjid Raya, setiap Ahad pertama jam 8. Kalau ada waktu datanglah. Cuma sudah tawakuf, Pak. Ini pun tawakuf belakang polsek ya. Ini juga insya Allah tawakuf ini ya. Bulan puasa saya tidak ambil jadwal kecuali siang. Kalau malam dan subuh kayaknya udah nggak sempat. Akhir puasa kita sudah suluk akbar, itikaf, tapi dengan metode zikir yang sudah terkurikulum. Kalau antum itikaf di sini nggak tahu deh. Ada kurikulumnya nggak? Ada ustadz yang nemenin dari awal sampai akhir nggak? Atau ustadznya ganti-ganti? Ya makanya itikafnya hanya pindah tidur. Cuma sayangnya pendaftarannya sudah tutup. Belum dibuka pengumuman, sudah penuh Pak. 3 surau kita jadiin tempat itikaf. Dengan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya bagaimana? Nabi dulu buat itikaf ada kelambu-kelambunya. Kita bikin kelambu-kelambunya. Nah, di kampung orang sebutnya suluk, tapi orang kampung nggak ngerti kalau itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kembali ke teks ini, kita kan mengira kira-kira nih antum nih diperiksa oleh Allah atau diperiksa oleh malaikat, pilih mana? Disidang oleh Allah, disidang oleh para malaikat, pilih mana? Beneran? Apa alasannya? Ayo, apa alasannya? Apa? Waduh, mantap. Kapan ente ngaji marifat itu? Ya, itu benar sekali itu. Kalau malaikat tidak disifati Rahman Rahim kecuali malaikat rahmat. Malaikat yang bertugas mengaudit hisab kita, yang bertugas untuk mengadili kita di mizan, itu tidak ada rahmah-rahmahnya. Hasilnya A, temuannya A, terbukti, langsung digiring masuk neraka. Jadi mereka SOP-nya rapi sekali. Nggak bisa pakai ketemu 3 jam sebelum sidang, nggak bisa. Pakai kardus nggak bisa. Ya, kan hari ini nggak bisa pakai transfer ya, dianterin pakai kardus, ya, kardus mie, enak bener ya. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena malaikat itu dicipta melebihi canggihnya semua robot. Dia nggak ada satupun miss sama sekali. Bergeraknya betul-betul sesuai titah Allah. Apa instruksinya dia lakukan persis seperti yang Allah lakukan, yang Allah perintahkan. Maka disebutkan di sini suatu saat dalam peristiwa pemeriksaan itu dikatakan, surat Fussilat ini juga ada di surat Yasin yang mirip. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kull syai. Jadi tadi masih ingat orang yang diadili itu masih bisa bohongin Allah enggak? Masih bisa ngeles? Masih bisa bohong di hadapan para nabi, berbohong di hadapan Allah. Masih bisa, Pak. Apa kata Allah Ta'ala? Lalu disuruhlah diam, dibungkam lisannya dan dikasihlah hak kepada tangan, kaki, semua anggota tubuh untuk menjawab, dan mereka menjawab beda dengan lisan. Peristiwa ini direkam di Quran, pada kejadiannya belum, karena Allah itu qadim azali, kalamnya juga azali, bisa merekam kejadian
terdahulu, sekarang dan nanti, karena tidak berlaku hukum waktu pada kalam Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulitnya, tubuhnya, wahai kulitku, wahai tubuhku, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Akhirnya kulit, tubuh, jari-jari, tangan, kaki, kepala memberikan pelajaran untuk si lisan. Wahai lisan, tahukah kamu, kami ini diizinkan Allah tadi tidak berbicara, hari ini dapat berbicara. Antaqana Allah, Allah beri hak kami berkalam, sebagaimana Allah mengizinkan segala satu berkalam. Saat Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, itu batu-batu baca salam. Siapa yang bikin mereka dapat berkalam? Allah. Allah sanggup? Sanggup. Nabi melewati pohon, pohonnya baca salam. Siapa yang sanggup melakukan? Allah. Nabi kemudian mengatakan kepada Jabir, hei Jabir, aku hendak buang air kecil, tapi tidak ada toilet, nggak ada jamban. Coba kamu panggil 2 batang pohon kurma itu ke sini. Coba kalau ente digituin sama orang, pulang-pulang gila kan, ngomong-ngomong sendiri balik. Jabir nggak gila Pak. Jabir nggak merasa sakti. Jabir patuh. Dia nggak bilang bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nggak. Apapun kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dia kerjakan. Dia panggil. Itu pohon bisa ngomong. Dalam satu riwayat pohonnya syahadat dulu baru nutupin Nabi. Onta datang ke Nabi nggak bisa ngomong, langsung bisa ngomong syahadat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dob, biawak datang ke Nabi kan nggak bisa ngomong, langsung bisa ngomong. Domba segala macam. Maka poin kajian kita malam ini apa? Hati-hati dengan tubuh ini. Tubuh ini merekam dan dia memori yang diabadikan oleh Allah SWT, memorinya. Walaupun ini hancur tubuh ini, kan ada chipnya tersimpan di tulang ekor. Gimana kalau orangnya hancur? Masih ingat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, karena dia nanya, ya Allah, aku masih galau, caranya gimana engkau nanti mengembalikan bangkai-bangkai yang hancur? Kan gak ada dulu pertanyaannya di bom di Hiroshima, kan gak ada. Waktu itu belum ada bom. Apa kata Allah? Ambillah beberapa ekor burung, lalu cincang-cincang sampai nggak jelas mana kepala yang mana, kaki yang mana, lalu sebar di banyak gunung, lalu panggillah. Setelah dipanggil datang, yang manggil Nabi Ibrahim. Kalau yang manggil Allah gimana? Datang dan terwujud seperti semula. Al-Quran bohong? Gak mungkin. Nabi Ibrahim bohong? Gak mungkin. Maka antum nanti itu bisa tuh ya, Allah panggil nanti semuanya. Jadi tubuh ini bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan dia bermaksiat. Kalau bermaksiat istighfarkan. Maka kami di Ribat kita ada namanya talqin istighfar, mengistighfarkan anggota tubuh satu-satu supaya mereka nanti enggak bersaksi buruk. Nanti mau saksi dia bilang, gue udah minta ampun gitu ya. Nanti gitu Pak, insya Allah. Insya Allah. Tadi pertanyaan kita apa? Pilih diperiksa Allah, di sidang Allah, atau oleh malaikat. Apa jawaban yang tepat? Nah, ini ada riwayatnya ya. Dan riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkalam, apa kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahika, kami bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau tertawa. Jangan bayangkan Nabi ketawa kayak aneh ketawa ya, hahaha gitu, enggak begitu. Beliau tertawa itu cuma kelihatan senyumnya. Gigi beliau itu kan agak sedikit jarang depan, agak sedikit kebuka antara gigi yang apa namanya, gigi seri ya, enggak rapat-rapat banget kayak antum ini ya. Jadi beliau ini giginya ya, begitulah. Tapi orang melihatnya seperti rembulan. Sayyidina Muhammad SAW tiba-tiba tersenyum, dan para sahabat kalau melihat Nabi senyum itu langsung senang, bukan main. Faqala atadruna mimma adhaq, kamu sadarkah aku tersenyum tertawa kenapa? Kalau ente mungkin bilang kayaknya guru kita udah gila deh gitu ya. Kalau sahabat enggak. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, sahib kamu yaitu Muhammad itu tidaklah seorang yang gila. Maka sahabat dengar ayat itu, kalau Nabi bicara sendiri, Nabi tiba-tiba tersenyum, tiba-tiba nangis, mereka paham Nabi sedang mendapatkan ahwalnya wahyu atau diperjalankan rohani ke masa depan, mi'raj rohani. Qala qulna Allah wa rasuluhu alam. Adabnya para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Qala min mukhabatil abdi rabbahu. Nabi ternyata dipersaksikan, dimasukkan ke suatu alam masa depan. Beliau menyaksikan Allah memeriksa para hamba. Bim min mukhabatil abdi rabbah, aku menyaksikan sang hamba lagi meminta sesuatu kepada Allah. Mukhabatil abdi, mukhatabah ya, dialog hamba dengan Rabbnya. Ya Rabbi alam tujirna minaz zulm, kata si hamba, ya Allah, apakah engkau akan membebaskan kami dari kezaliman? Qala fayaqulu bala, Allah jawab tentu. Qala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, namun aku tidak memperkenankan
itu kecuali ada syahid dariku. Qala fayaqulu kafa bi nafsika al-yawma 'alaika syahida. Cukuplah dirimu, cukuplah diri engkau ya Allah, cukuplah dirimu wahai mukmin, gitu ya, bukan Allah, 'alaika syahida, menjadi saksi. Wabil kiramil katibin, dan kiramun katibin. Qala fayakhtimu ala fihi fayuqalu li arkani. Inilah yang saya ceritakan tadi, lalu disuruh bicaralah anggota tubuhnya. Namun ada satu ungkapan di sini, ternyata kalau ditanya oleh malaikat itu ribetnya bukan main. Tapi kalau ditanya oleh Allah, Allah menanya dengan Rahman dan Rahimnya. Allah bertanya dengan Rahman dan, coba tadi Nabi Nuh ditanya, kalau yang nanya ini malaikat, kira-kira gimana? Wahai Nuh, siapa saksimu? Kalau Nabi Nuh bilang Nabi Muhammad, apa jawab malaikat? Muhammad belum lahir. Tapi karena yang menanya, yang menyidang adalah Allah, Allah menciptakan Nabi Nuh itu di dalam dirinya ada nur Nabi Muhammad SAW. Maka jika dia menjawab, saksiku adalah Muhammad, itu Allah tersenyum. Itulah salah satu bentuk tersenyumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi demo-demo kecil-kecilan. Jadi antum nanti gak usah khawatir. Satu hal, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, setiap hari bacalah doa, birahmatika ya Rahman ya Rahim irhamna. Orang baca itu nanti husnul khatimah insyaallah, dan dia diringankan hisab dan mizannya. Insyaallah pasti. Insyaallah pasti. Itu disebut dengan tawassul dengan sifat Allah. Birahmatika, dengan kasih sayang engkau ya Allah, irhamna, tolong sayangi kami. Jangan berlaku adil kepada kami. Pasti kami semua disiksa, tapi berlaku sayanglah kepada kami. Fa'fu anna, ampunilah kami. Waghfir lana, hapus semua dosa kami. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, sebelum tidur jangan langsung tidur. Kata Nabi, jika engkau hendak tidur, maka wudhulah seperti mau sholat. Mau nanti sentuhan sama istri gak ada masalah. Terus ngapain? Istighfarkan anggota tubuh satu-satu. Wahai mata, minta ampun ya, supaya nanti kamu tidak bersaksi. Telinga, matanya udah dosa berapa kali hari ini? Wah, banyak kali nih ya. Memandang orang dengan sinis, masuk. Menikmati pemandangan yang bening-bening, masuk. Memandang orang dengan menghina, masuk. Memandang aib orang dan menikmati pemandangan itu masuk. Nggosipin orang asik gak? Salah satu asiknya nongkrong itu nggosipin orang. Betul? Istighfarin telinganya, pendengarannya. Lisan kita adakah berbicara tanpa bukti atau nyakitin orang? Istighfarkan. Jadi baca astagfirullahnya sederhana aja. Astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa mataku, dosa lisanku, dosa telinga pendengaranku. Hatinya nyimpan kesel nggak? Ada kesel hari ini? Istighfarkan. Benar ya? Kolbunya ada kesel-keselnya? Wajib diistighfarkan. Nanti dihisap itu. Fuad namanya. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sama, basar, fuad, semuanya mas'ulah. Semuanya diminta, ditanya. Kita bilang nih, oh aku nggak ngeres Tuhan. Ya, itu hatimu menikmati, syahwat birahimu menikmati. Semoga amalan ini insya Allah nanti jadi amalan kita tiap hari ya. Itulah amalan sahabat-sahabat Nabi yang disebut salamatus sadar. Mereka dijamin masuk surga walaupun tidak banyak sholat malam, tapi dia tidur kolbunya bening, tidur nggak bawa kotoran kolbu. Insya Allah meninggal jadi kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.